5, 4, 3, 2, 1, open the school. Halo semua, Ketemu lagi bareng kita di acara Samber. Semancir berbincang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Irfan Maulana dan ini rekan saya. Lia Febrianti. Kami di sini sebagai pembawa acara Samber kali ini. Oh iya, kayaknya masih pada belum tahu deh apa itu Samber. Jadi, Samber itu adalah acara Semancir berbincang di mana kita bakal bahas-bahas topik-topik yang seru dengan narasumber yang keren-keren. Emang narasumber kita ini siapa sih? Dan sebelumnya ada yang udah tahu belum topik kita ini apa? Kemarin kita ngasih sedikit bocoran di akun OSIS Semancir di mana kita hari ini bakal bahas seputar SNMPTN dan dunia perkuliahan lainnya. Wah asik, ternyata topik kita kali ini itu seputar SNMPTN. Semoga nanti pembahasan kita kali ini bakal ngebantu kalian buat milih-milih jalur SNMPTN dan yang lainnya. Langsung saja, biar obrolannya makin seru, kita kenalan sama narasumbernya. Nah, jadi di sini kita udah bareng sama narasumbernya nih. Coba kalian lihat dulu, ada yang kenal nggak? Karena ternyata narasumber kita itu alumni dari Semancir juga loh. Langsung aja yuk kita kenalan sama narasumber kita hari ini. Dari yang mana dulu nih? Dari yang sebelah saya dulu mungkin ya. Oke, jadi kenalin teman-teman semuanya, aku Neti Fitriani. Aku di Semancir alumni angkatan 37. Dulu aku IPS 3. Oke, salam kenal. Iya, salam kenal. Oke semuanya, kenalin aku Rifda Uliandini, aku angkatan tahun 2021 dari angkatan 38. Aku dari kelas 12 IPA 7, salam kenal semuanya. Iya, salam juga. kenal teh. Nah tuh, tadi kalian juga udah denger kan, ternyata teteh-teteh ini alumni dari Semancir juga. Jadi makin asik ya pembahasannya. Iya, jadi mungkin kalian ada yang tetangganya nih, wah Teh Neti sama Teh Rifda masuk ke Samber, asik. Buat makin seru nih obrolannya, kita langsung masuk ke topik pembahasannya aja ya. Topik pembahasannya itu yang tadi kita omongin, yaitu SNMPTN. Kita masuk ke pertanyaan yang pertama ya Teh. Siap Teh? Santai aja ya. Pertanyaan yang pertama itu tentang persiapan teteh-teteh saat pendaftaran SNMPTN. Apa sih Teh persiapan? SNMPTN, pertama waktu itu aku lihat nilai dulu. Jadi aku buat analisis dari nilai rapot aku dari mulai semester 1 sampai semester 5. Setelah itu, aku buat rata-rata khusus dari per mata pelajaran, mana yang sekiranya naik dan turun, kemudian juga per semester. Nah, selain itu juga, aku juga lihat persebaran dari alumni, di mana aku dapatkan, pertama aku tanya ke BK, kemudian juga aku selalu tanya ke cutting yang memang beliau lulus dari SNMPTN. Nah, dari situ aku dapat informasi tentang persebaran alumni tahun sebelumnya. Nah, setelah itu aku juga mempersiapkan namanya jurusan dan juga PTN. Nah, di mana untuk jurusan dan PTN ini aku tentukan dari sesuai minat dan bakat aku sendiri. Nah, kemudian juga kita juga melihat ketentuan terbaru dari SNMPTN karena setiap tahun SNMPTN itu selalu berubah. Oke, kalau dari aku cukup sih. Kalau dari narasumber kita yang satunya gimana ya? Kalau aku pertama itu sama ya kayak Teneti, aku lihat nilai, pastinya nilai ya teman-teman, karena SNMPTN itu kita lihat dari nilai. Terus sama masih aku rata-ratain juga dari setiap per semesternya, terus aku akumulatifin lagi dari semester 1 sampai 5 itu rata-ratanya berapa. Terus dari habis itu aku milih prodi sesuai dengan keinginan aku. Habis itu aku lihat nih, aku punya peluang di mana. Aku pengen masuk sini, tapi aku harus nyari peluang di mana. Jadi aku nanya ke BK, lihat track alumni. Terus aku juga nyiapin beberapa sertifikat. Habis itu dengan segala doa dan segala restu dengan orang tua ya. Jadi aku milih deh gitu buat pendaftarannya. Berarti kalau misalnya dari tarifnya sendiri nggak cuma nilai dong ya, ada Iya, hal lain juga. banyak Kayak ya. Iya benar banget. Aku apa namanya tuh masukin juga faktor-faktor diterimanya SNM. Jadi aku ada enggak nih faktor ini di aku punya enggak peluang di faktor ini. Banyak faktor-faktornya kalau di SNM. Jadi
SNMPTN itu nggak cuman semuanya dari nilai ya, Iya, dari bener banget. kepintaran kita nyari peluang, kepintaran kita buat nyari-nyari tahu, relasi-relasi kita juga penting. Oke, pertanyaan yang kedua. Yang kedua itu sistem seleksi buat SNMPTN itu sebenarnya gimana sih? Oke, kalau dari sistem seleksinya ya, kalau dari sistem seleksinya itu kan tadi dilihat dari beberapa indikator. Misalnya tadi nilai yang memang nilai rapot, terus juga kita sudah lolos dari pemeringkatan eligible. Jadi kalau kita nggak lolos dari pemeringkatan eligible yang sekolah, kita otomatis tidak eh, berkesempatan untuk ikut atau daftar SNMPTN. Kemudian juga selain itu kita tuh daftar akunnya dulu ya. Setelah penentuan tadi eligible, kita daftar akun. Kemudian juga daftar SNMPTN, ngisi data, berbagai data di situ banyak banget. Setelah itu finalisasi. Kemudian setelah itu kita tunggu beberapa hari atau beberapa minggu gitu ya waktu itu. Setelah itu dapat pengumuman dan jika dinyatakan lulus itu kita disuruh untuk daftar ulang. Nah, di sini kalau kita misalnya daftar di Undip, nah tapi kita nggak ambil SNMPTN, itu otomatis sekolah kalian bakal di blacklist. Tapi kalau kalian ambil, kalian susah banget nih untuk bisa keluar dari PTN tersebut. Kenapa? Karena kalau sudah lulus SNMPTN, teman-teman nggak bisa yang namanya daftar kedinasan, nggak bisa yang namanya ikut UTBK, karena syaratnya udah paten seperti itu. Mungkin dari Rifda ada tambahan? Buat sistem seleksi sendiri ya, kalau buat di setiap univ itu kan beda-beda. Aku juga nggak tahu. Aku taunya itu cuman beberapa faktor atau indikator diterimanya itu kayak gimana. Yang pertama itu ada indikator kualifikasi siswa itu mencakup nilai sama prestasi. Nah itu sertifikat ya masuknya ke prestasi. Terus ada indeks sekolah itu dilihat dari akreditasi, track record, track record alumni, nilai-nilai UTBK setahun-tahun sebelumnya bisa masuk situ juga. Terus ada ini apa pemerataan daerah, kan sekarang sistemnya zonasi ya. Jadi peluangnya lebih besar buat teman-teman yang daftar di satu provinsi itu teman-teman. Jadi buat seleksi itu tiap tahunnya itu beda-beda ya Teh? Iya beda-beda. Jadi gini loh teman-teman, soalnya tiap PTN itu dia menerapkan sistem berbeda-beda. Contohnya aja, misalkan PTN-A, dia itu mempertimbangkan ini apa namanya akreditasi sekolah, sedangkan kalau PTN-B dia tidak mempertimbangkan daerah gitu. Jadi daerah mana aja boleh daftar. Jadi setiap PTN itu beda-beda teman-teman ininya. Karena banyak yang bilang katanya jalur SNMPTN itu hoki-hokian katanya, nggak ada yang tahu gitu. Jujur iya sih, jujur iya karena jujur ya, hokinya tuh gini loh, kita tuh nggak tahu setiap sistem di setiap PTN itu kan beda-beda. Jadi misalkan ada daftar PTN A dengan nilai segitu keterima. Nah kita kan nggak tahu nih, soalnya kita nggak dipublis sistemnya kan mereka nggak publis gitu setiap univ. Jadi kita nggak tahu. Yang penting kitanya udah berusaha mencari tahu gitu Ya ya. bener banget. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga Teh. Cara belajar yang tepat untuk mempersiapkan diri untuk SNMPTN. Ini belajar di setiap harinya ya, Iya. buat nilai berarti ya. Kalau versi aku ya, kalau aku sih belajar setiap harinya itu buat nilai itu yang pertama tuh niat, niat kita buat apa namanya punya nilai bagus lah. Terus kalau ya tadi kan nilai terus apa harus aktif di kelas, nilai-nilai kayak maksudnya kayak kalau hal-hal yang biasa tuh jangan sampai kalian ah udahlah nilai kayak gitu doang mah enggak, tapi kalian harus usaha terus walaupun nilainya sedikit itu sangat membantu kalian gitu loh. Jadi kan kalau di SMA kan guru tuh kayak cuman ngasih kalian tuh harus usaha, jangan harus diingetin guru gitu, harus bisa inisiatif sendiri lah buat nilai ya, harus pahamin konsep gitu-gitu. Kalau aku kayak gitu. Kalau dari Teneti? Oke, kalau dari aku, dulu aku belajar itu di PS agak santuy ya. Ya, agak santuy. Jadi tentunya memang harus aktif, aktif bertanya,
aktif untuk menjawab. Kemudian juga mengerjakan tugasnya dengan tepat waktu, nurut-nurut aja deh sama gurunya gitu kan. Terus kalau bisa deketin gurunya. Biar enak serius kalau kita kenal gurunya ya. Deket sama gurunya itu enak banget kalau kita punya urusan terus bilang sama beliau, "Bu, saya mau daftar ini," gitu. Tapi nilai saya kurang. Boleh nggak Bu untuk ada tambahan seperti itu. Dalam artian kita tuh ada perbaikan nilai gitu. Dulu aku sempet PPKN itu aku perbaikan nilai ke Pak Jusli dan alhamdulillah diterima. Kemudian alurnya dipermudah. Setelah itu aku biasanya juga mempelajari tipe belajar, di mana aku tipe belajarnya itu mendengarkan, terus juga aku lebih suka kinestetik atau aku kalau belajar itu suka mondar-mandir, suka tangannya kemana-mana gitu. Kadang juga suka dengerin orang kalau, ayo dong kamu yang bacain aku dengerin gitu. Apalagi kalau mau ujian, udah itu aja kalau dari aku sih. Jadi tadi tipe belajar setiap orang itu berbeda-beda ya. Mungkin ada yang belajarnya langsung gitu 1 hari nggak berhenti-berhenti, kan misalkan ada gitu. Ada juga mungkin yang cuma belajar 1 jam terus dia istirahat dulu nanti lagi deh. Nah, jadi intinya tadi itu tentang tipe belajar balik lagi ke diri sendiri. Kalian harus bisa mengenal diri sendiri juga gitu. Lanjut ya. Kayaknya kita belum tahu deh narasumber kita ini sekarang kuliah di fakultas apa. Pada penasaran gak sih? Biar mungkin ada yang sama incarannya gitu, bisa tahu. Izin jawab ya. Jadi kalau dari aku di Universitas Diponegoro, aku Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Administrasi Publik. Oke, aku jadi Semancir itu di Undip, kalau sosum itu minim banget, sedikit banget. Jadi susah banget untuk tembus. Dari tahun 2019 baru dua orang dari sejarah, prodi sejarah Fakultas FIB, kemudian juga sama dari prodi bahasa Jepang. Oke, Kak Erika sama Mas Dwi waktu itu. Nah, aku di FISIP itu pembuka buat teman-teman Semancir, aku administrasi publik. Karena di FISIP Undip itu ada 5 departemen, ada HI, ada Ilkom, ada Ilkom, ada Adbis dan ada Adpub. Jadi buat teman-teman Semancir nih yang minat ke FISIP Undip, ayo ikut aja. Aduh, jadi pengen juga deh masuk ikutin jejaknya Kaneti. Tarif dulu tuh belum dikasih tahu tadi. Kalau aku ya, sama, aku juga dari Undip, Universitas Diponegoro Semarang. Aku diterima tahun 2021 jalur SNMPTN, prodi arsitektur Fakultas Teknik. Gila, narasumber kita keren-keren banget ya. Gimana nih, udah tahu belum? Ada enggak yang mau nyusul jejak-jejaknya narasumber kita ke sono? Kayaknya Lia mau ya. Ya dong nih. Amin. Oke, lanjut ya. Yang pertama. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nilai pelajaran apa sih yang digunain waktu TTTT kalian ini daftar ke fakultasnya masing-masing? Dari Teneti dulu nih. Oke, izin jawab ya teman-teman. Jadi kalau aku itu 6, seperti biasa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, sosiologi, sejarah, dan juga geografi. Kalau aku ya, kalau di ranah saintek itu pasti 4 mata kuliah 4 mata pelajaran itu pasti dilihat ya, kayak nilai biologi, kimia, fisika, sama matematika peminatan. Kalau yang pastinya itu kayak bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sama matematika wajib. Kalau buat fakultas aku sendiri itu dia ngelihat nilai matematika sama fisika gitu. Oke, jadi di setiap fakultasnya bakal ngelihat nilai yang berbeda-beda ya. Nah, tadi kan udah dibilang tuh dari Saintek dan Sosum itu masing-masing ada 6 nilai. Nah, buat kalian mungkin yang dari sekarang udah mau mempersiapkan diri buat SNMPTN, kalian siap-siap tuh gede-gedein nilai-nilai yang tadi itu di rapot. Biar bisa mengikuti jejak-jejak TTT kalian ini. Kita lanjut ya. Pertanyaan selanjutnya itu gimana sih Teh tips memilih PTN? Kalau
tips memilih PTN. Aku agak bingung nih kalau pertanyaan ini ya. Buat tips memilih di SNMPTN sendiri itu balik lagi ke kaliannya ya. Mau di mana, prodi apa, tapi aku bisa ngasih tips sedikit buat milih PTN. Pertama itu kalian bisa lihat peluang ya. Daya tampung di setiap univ kan berbeda-beda. Jadi itu bisa jadi apa namanya? Bisa jadi peluang buat kalian juga kalau misalkan daya tampungnya itu banyak. Terus ada PTN klaster 1 di pilihan nomor 1. Jadi ada beberapa PTN yang maunya di nomor satu kan, tidak mau di nomor 2 kan. Jadi kayak contoh UI, IPB, ITB, UNER, Undip, UB itu biasanya dia PTN klaster 1. Jadi jangan kalian taruh di pilihan 2. Kecuali kalau kalian mau kalau ada satu prodi ya. Itu. Terus selanjutnya kalau itu kalian lebih lebih disarankan untuk memilih PTN di dalam provinsi. Jadi kalau misalkan suatu provinsi itu peluangnya lebih besar gitu. Jadi buat kalian yang mau milih PTN itu aku saranin lebih PTN di dalam provinsi gitu. Kalau dari Teneti? Oke, izin jawab ya teman-teman. Kalau dari aku kurang setuju dengan yang diungkapkan oleh Rifda. Jadi bukan cuman maksudnya peluang besar itu bukan dari kamu dari satu daerah aja, enggak. Maksud aku eh, dulu aku memaksimalkan peluang SNMPTN itu dilihat dari 4 cara, yaitu pertama aku memang melihat ketertarikan prodi. Teman-teman bisa langsung cari di LTMPTN atau di Google. Kemudian juga teman-teman perhatikan daya tampung. Ketiga, teman-teman lihat daya saingnya. Misalnya gini, kemarin aku daftar di Undip dan aku juga pengen di Unsut nih. Nah, aku pengen di Undip itu administrasi publik, sedangkan di Unsut aku pengennya BK. Itu berlawanan banget ya. Beda fakultas juga lagi. Nah, aku perbandingin nih. Pertama, ketertarikan prodi kemarin itu di Unsut sekitar 1:36, sedangkan di Undip 1:33. Artinya, poin plus terdapat di Undip. Kenapa? Karena kita cukup lawan kita nih gak dapet peluang SNMPTN itu satu lawan 33 orang di seluruh nasional, maksudnya di Indonesia gitu kan. Nah, sedangkan kalau di Unsur tadi lebih tinggi 1:36. Nah, kemudian dilihat lagi dari daya tampung. Daya tampung di Undip itu sekitar 40-an. Nah, sedangkan kalau di Unsut itu sekitar 30-an lah. Otomatis poin plus dapat lagi di Undip dong ya dibandingkan di Unsut. Nah, terus dilihat lagi dari ketatatan bukan ketatatan tapi daya saing. Nah, daya saing ini waktu aku dapat filenya, nyari juga di internet, teman-teman bisa langsung cari aja filenya. Di situ disediakan kayak daya saing setiap universitas, setiap prodi. Kalau nanti teman-teman mau, bisa langsung hubungi aku aja, bisa DM aja. Nanti ya informasinya terakhir. Nah, di situ waktu itu aku lihat ternyata antara Unsur dan Undip untuk daya saingnya lebih tinggi yang di Undip gitu. Karena memang Undip dengan Unsur itu prestasi memang agak jauh dibandingkan Undip gitu kan. Karena Undip lebih sering masuk ke dalam 5 sampai 10 universitas terbaik di Indonesia. Kalau Unsut itu jarang gitu kan. Jadi untuk poin plus yang daya saing memang menang yang di Unsut. Tapi dua poin tadi sudah didapatkan oleh Undip. Jadi otomatis peluang kita untuk masuk ke Undip itu bisa lebih ada gitu. Nah, satu tadi ya peluang ya. Kemudian aku juga lihat akreditasinya. Karena apa? Akreditasi sangat dibutuhkan untuk beasiswa, teman-teman. Buat teman-teman yang mungkin nanti UKT-nya besar, itu bisa lewat jalur beasiswa. Beberapa beasiswa yang punya benefit lebih besar, itu syaratnya adalah akreditasi prodi dan juga akreditasi dari universitas tersebut. Kemudian akreditasi ini digunakan ketika teman-teman sudah kerja. Indikator akreditasi setelah kita lulus ya universitas itu dilihat juga oleh pewawancara gitu kan. Karena itu dilihat kayak dari prestasi sebelumnya juga gitu kan. Terus juga Undip bermitra dengan berbagai banyak perusahaan kayak gitu. Nah, terus habis itu aku juga untuk yang milih PTN ini lihat juga dari biaya,
lingkungan juga, kalau memang itu baik gitu kan, terus juga nggak begitu mahal sesuai dengan kemampuan finansial orang tua, ya udah pilih aja teman-teman gitu. Itu aja sih kurang lebih dari aku. Jadi pertimbangannya juga banyak banget ya. Nggak asal kita milih ini atau itu. Pertimbangannya itu benar-benar banyak. Jadi buat kalian nih, kembali lagi tadi kayak cek keketatan PTN-nya dan lain-lain yang tadi udah dijelasin sama Teneti dan Teh Rifda. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Pertanyaan selanjutnya itu pentingnya bimbel bagi pejuang PTN. Jadi sebelum ini saya kan pernah dengar gitu, pernah dengar pertanyaan kayak gini. Gimana sih orang-orang yang masuk PTN itu apakah cukup dengan belajar sendiri atau apakah cukup dengan bimbel online atau harus offline gitu? Menurut Teteh ini gimana? Jujur, aku nggak bimbel sama sekali. Jadi terpatahkan ya kalau misalkan orang yang masuk PTN itu harus dengan selalu bimbel gitu. Jadi Ya. kayak Teneti ini nggak bimbel aja bisa gitu. Bahkan teman aku, dia juga di Undip juga, anak biologi, namanya Cahyo. Dia bimbel, tapi dia masuknya SNMPTN. Jadi dia bilang agak kurang bermanfaat ketika dia bimbel Asik. masuknya SNMPTN gitu. Dan dulu aku memang minatnya bukan ke SNMPTN, tapi hanya ingin memaksimalkan peluang aja. Jadi teman-teman jangan terlalu berharap dengan SNMPTN ya. Jadi dulu aku belajar juga mempersiapkan UTBK, kemudian juga tapi itu aku beli buku. Jadi cukup beli buku sendiri, belajar dengan teman-teman, jangan belajar sendiri. Kenapa? Karena kalau kita belajar sendiri kurang referensi. Kalau kita belajar dengan teman-teman yang satu visi lebih menyenangkan. Kemudian juga biasanya mereka punya cara-cara cerdik sendiri. Kayak gitu. Jadi ada cara-cara cepat. Terus juga dulu itu aku pengennya kedinasan. Jadi aku dulu stan pengennya. Jadi aku biasanya masuk ke lingkup IPA karena dari anak IPS sangat jarang sekali yang masuk ke kedinasan atau minat gitu ya. Jadi belajarnya sama anak IPS dan dulu bimbelnya itu malah pengennya ke yang kedinasan. Oke, kalau aku ya, aku jujur aku bimbel. Jadi ini balik lagi ke kalian, diri kalian masing-masing. Kalian tuh niat enggak mau masuk PTN, jadi mau bimbel mau enggak itu kalau misalkan kita udah niat, kita pasti nyari cara dong. Nyari cara buat masuk PTN. Jadi kalau kalau dari aku sendiri aku kan bimbel. Itu menurut aku sangat membantu sih buat kita-kita yang mau masuk PTN karena ya kita tahu sendiri jalur masuk itu enggak dari SNMPTN aja dan kata orang-orang juga jangan terlalu berharap lah sama SNM. Jadi pas SNM aku juga nggak terlalu berharap banyak. Jadi aku dari situ aku belajar dari bimbel karena di bimbel itu biasanya diain ya fasilitas-fasilitas kayak tryout, track nilai rapot maupun nilai UTBK-nya gitu. Terus banyak juga teman-teman seperjuangan tadi. Jadi itu balik lagi ke diri kalian masing-masing sih. Jadi tadi kalau misalkan dari Teneti udah mematahkan tentang gimana sih, apakah kita ini harus bimbel supaya kita bisa masuk ke PTN. Sebenarnya nggak bimbel juga nggak masalah. Tapi tadi yang kayak Teneti bilang kalau misalkan kalian nggak bimbel, kalian mau belajar sendiri. Belajar sendirinya itu dalam artian kalian mencari peluang itu sendiri, tapi kalian juga harus nemuin lingkungan yang pas gitu. Kalian belajar bareng teman-teman kalian yang mungkin visi dan misinya sama kayak kalian gitu. Kita lanjut ya. Pertanyaan selanjutnya. Ini banyak banget sih ditanyain kemarin. Katanya bisa nggak sih kita tuh linjur pas waktu SNMPTN? Boleh enggaknya itu sebenarnya boleh tapi tidak disarankan ya teman-teman. Sangat tidak disarankan karena gini loh bahasanya yang belum tentu aja yang satu jurusan itu belum tentu diterima gitu apalagi kita yang lintas jurusan. Tapi kalau aku dengar dari BK itu kalau mau linjur tuh ranah-ranahnya tuh kayak sastra, kalau nggak pendidikan. Soalnya aku punya teman sekelas itu dia linjur, alhamdulillahnya dia keterima SNMPTN juga. Jadi bisa, cuman sangat tidak disarankan gitu teman-teman. Kemungkinannya kecil berarti ya Teh. Iya, tapi ya bener kemungkinan kecil tapi tergantung lagi balik Ya, ke diri kita balik sendiri. lagi. Lihat peluangnya ada di mana. Kalau Teneti sendiri gimana? Oke, benar sih tadi kata Mbak Rifda ya, bahwasannya
Diperbolehkan, cuman digarisbawahi bahwasannya tidak dianjurkan karena untuk pengurangan nilai itu sangat-sangat besar, teman-teman. Jadi kalau bisa, yuk jalur aja, sejalur dulu aja gitu untuk SNMPTN gitu. Memaksimalkan peluang, cari yang memang pas gitu. Kalau memang untuk SBMPTN mau linjur, monggo. Jadi lihat ketentuannya juga, lihat juga kesempatannya. Kita lanjut, pertanyaan selanjutnya itu jalur yang kakak tahu selain SNMPTN. Jadi tadi kan teteh udah bilang kita itu nggak boleh terlalu berharap sama SNMPTN. SNMPTN itu ibaratnya bonus lah gitu. Ya. Kalau misalkan kita udah berharap ke SNMPTN, nanti pas nggak diterima, wah itu sakitnya bener-bener ya. Kita udah berharap, terus kita nggak tahu lagi mau kemana, ternyata nggak diterima. Jadi jalur-jalur yang teteh tahu nih selain SNMPTN itu apa? Oke, kita ada berapa ya Rifda ya? Ini Banyak yang ya. aku tahu ya, yang aku tahu sama Rifda, kurang lebih yang umum ada 3 ya, Da ya? Ya, ada Kira-kira 3. apa aja tuh, Da? 3. Pertama itu ada SNM, SBM sama jalur mandiri. Bener banget. Nah, misalnya nih, Da, kita kan kebetulan di Undip ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau ke Undip juga nih, sekali kita promosi kali ya. Di Undip tuh ada jalur mandiri. Itu ada berapa gelombang sih, Da, biasanya? Kalau mandiri tahun kemarin tuh ada 3 teh. Oke. Jadi gelombang pertama berdasarkan pengalaman teman kita ya, itu mereka menggunakan nilai rapot dan juga tes. Kemudian gelombang kedua menggunakan nilai rapot dan juga esai kebangsaan. Kemudian gelombang 3 itu nilai rapot dan juga tes juga, teman-teman. Oke, jadi kalau dari Undip tadi yang sudah dibilang Teneti, kalau kalau menurut pengetahuan aku ya, pasti itu setiap univ punya jalannya masing-masing, nggak cuma mandiri itu nggak satu, tapi banyak cabangnya. Kayak misalkan sekolah vokasinya pasti ada tuh dari nilai rapot, nilai tes, terus ada juga jalur prestasi nih, pasti dibuka buat teman-teman yang punya prestasi gitu ya di bidang apapun, juara berapapun boleh banget daftar karena biasanya ada ketentuannya ya minimalnya berapa. Terus buat jalur-jalur yang lainnya bisa dicek aja mau kemana bisa dilihat gitu, dicek-cek karena banyak banget jalur-jalur yang dibuka. Cuman kalian harus pinter-pinter lah nyari sendiri, nyari informasi, cross check websitenya gitu. Ya, jadi teman-teman tadi untuk yang S1 ada 3. Terus kemudian untuk yang vokasi ada juga jalur SNMPTN-nya. Tapi dia namanya beda, bukan SNMPTN ya. Tapi dia hanya menggunakan nilai rapot dan juga ada biaya pendaftarannya berkisar sekitar 250 sampai 300 ribu. Itu sepertinya di beberapa PTN ada gitu. Terus juga ada juga jalur prestasi. Biasanya kalau di Undip sendiri namanya SBUB. Jadi seleksi bibit unggul ya. Nah, itu pakai nilai pakai prestasi. Ketentuannya itu kurang lebih minimal juara 1 provinsi. Kemudian apalagi itu, Da? Ada juga beberapa ini ya. Misalnya yang akademik dan juga yang non akademik. Ada juga yang dari hafiz Quran ya, Da ya. Jadi Bener banget kalau ya. yang hafiz Quran itu kalian hafal minimal 20 juz. Ya, aduh, cukup berat banget ya. Jadi 20 juz kalian bisa langsung masuk ke PTN yang itu. Selain itu juga ada jalur, biasanya jalur OSIS gitu ya. Ada itu di Jalur beberapa OSIS. PTN. Terus juga ada juga jalur ini. Ini teh ada yang baru, jalur ini buat influencer. Wah, Di ini jelasin di dong. TS di TS aku pernah baca itu ada jalur khusus buat influencer ya teman-teman, bisa tuh yang punya temennya influencer boleh tuh daftar ya karena ini masuk prestasi ya teman-teman kayak gitu. Iya, oke. Selain itu juga bukan di PTN doang teman-teman. Di itu juga bisa di Politeknik gitu ya. Politeknik jarang banget kan teman-teman yang paling ngincarnya tuh ke PTN gitu. Sebenarnya kalau rezeki kalian di Politeknik kenapa enggak gitu kan? Dicoba aja gitu kan. Ada beberapa Politeknik yang memang bagus. Di mana Politeknik juga menggunakan beberapa jalur yaitu jalur rapot juga atau jalur undangan, kemudian juga jalur mandiri, kemudian juga ada jalur reguler juga. Nah, terus habis itu selain Politeknik ya teman-teman, kedinasan ya. Jadi di kedinasan tuh banyak banget nih yang belum tahu gitu kan. Apa aja sih kira-kira ada STAN, ada STIF, STIS, kemudian juga STIS. ada STMKG ya kalau nggak salah. Ya bener banget ya.
ya, terus juga ada IPDN dan lain-lain. Buat pertanyaan yang selanjutnya nih, yang mungkin jadi kekhawatiran banyak banget siswa-siswa di sini. Kayak kalau misalnya nilainya naik turun tuh memungkinkan gak sih buat lanjut SNMPTN? Kalau dari aku ya, kalau misalkan buat SNM sendiri aku kurang tahu ya. Cuman jujur nilai aku juga ada yang naik turun. Jadi kalau aku saranin sih nilai per semesternya itu diharuskan naik ya. Jadi kalau per mata pelajaran itu nggak terlalu ini ya, nggak terlalu berpengaruh karena aku juga ada kayak nilai beberapa kayak mata pelajaran kayak misalkan kimia di semester 1 aku turun, semester 2 aku nilai segini nih, lumayan gede, terus semester 2 aku turun. Nah, aku usahain lagi nih di kelas 11, semester 1 aku usahain naik lagi gitu, jangan sampai turun lagi gitu kalau aku. Kalau Teneti gimana? Oke, izin jawab ya. Jadi kalau dari aku sama sih. Memang dari BK itu bilang jangan sampai turun gitu kan. Diusahakan selalu grafiknya naik. Cuman kan kita nggak bisa mengontrol ya nilai gitu. Jadi kayak yang penting kita udah usaha dan kemarin tuh aku jujur emang ada yang turun, tapi memang tidak begitu signifikan. Aku turun tuh kayak maksimal 3. Jadi maksimal emang turun 3. Tapi kalau aku lihat itu kayak dari per mata pelajaran. Tapi kalau per semester, rata-rata per semester aku insya Allah nggak turun. Dan kalau aku juga beberapa mata pelajaran itu ada yang stagnan. Dan artinya cuman kayak 80, 80, 81, 80, 81 gitu-gitu. Jadi kayak nggak punya progres yang sangat besar gitu. Tapi di semester depannya itu harus banget kalian usaha untuk lebih ditingkatkan gitu. Jadi kalau nggak ditingkatkan ya setidaknya stagnan, jangan usahakan untuk turun kayak gitu sih. Ngomongin nilai nih teh, mungkin saya mau nanya, yang rata-rata yang dilihat itu dari PTN-PTN itu apakah progresifnya nilainya atau emang rata-rata dari nilai itu sendiri? Oke, jadi tadi progresif nilai atau dari nilai rata-ratanya. Oke, kalau menurut aku ini kan SNMPTN ya, kita nggak pernah tahu, bahkan BK sendiri kita nggak ada yang tahu acuannya indikator pastinya seperti apa. Cuman berdasarkan pengalaman aja, kalau biasanya itu dilihatnya itu dari progresif usaha kita untuk nilai tersebut. Jadi kemudian juga ya rata-rata juga bisa sih, karena memang kita nggak tahu gitu kan. Jadi usahakan memang tadi dari progresif nilai, kemudian juga dari nilai rata-ratanya. Karena kalau kamu misalnya rata-ratanya 83 atau 84 gitu kan, tapi memang di dalam tadi rata-rata terdapat eh, apa ya, mata pelajaran yang penunjang dari prodi yang kamu ambil itu misalnya tidak bisa masuk ke kualifikasi prodi tersebut, itu juga belum tentu bisa masuk. Karena misalnya gini, anak teknik itu tuh biasanya yang diambil adalah nilai fisika dan matematika. Buat teman-teman yang nilainya besar di fisika dan matematika, itu memang basicnya membuat teknik. Kalau aku IPS, karena aku administrasi publik, itu aku biasanya diambilnya adalah sosiologi dan juga ekonomi ya, gitu. Kalau buat aku sendiri sih bener banget yang dibilang sama Kanetin tadi, itu kita kan nggak pernah tahu ya sistemnya tuh kayak gimana, dari nilai, dari segala macam faktor-faktor lain juga. Jadi kalau buat nilai itu sendiri, bener kata Kaneti tadi, itu walaupun rata-rata nilai kalian gede, misalkan 85, tapi kalian mau masuk prodi misalkan di ranah teknik, kalau nilai matematika kalian fisikanya tuh nggak bagus gitu ya, kurang bagus, itu bisa jadi pertimbangan juga bagi pihak kampus buat nolak kalian juga karena nilai itu sangat diperlukan karena kemampuan kalian tuh bakal ditunjukin lah di dunia perkampusan nanti gitu. Bisa nggak kalian tuh bertahan di prodi ini gitu. Jadi Oke, aku izin menambahkan sedikit ya. Jadi aku kasih contoh nyatanya aja. Ada kating kita di Semancir, dia sejarah juga di Undip. Dia aku tanya nilai rata-ratanya 83. Bayangkan, 83 termasuknya minim gak sih? Sedangkan Egi Libel dari Semancir sendiri, nilai 83 itu yang aman, ya kan? Di bawah itu memang gak masuk Egi Libel. Sedangkan dia nilainya pas 83. Kenapa bisa tetap lolos di Undip loh? Dengan prodi sejarah gitu.
Karena satu, kata beliau, sejarah itu prodi yang sepi. Oke, peminatnya sedikit teman-teman, apalagi di Undip. Terus kedua, memang progres dari nilai per mata pelajarannya. Jadi misalnya sejarah, yang diambil ada tadi sejarah sama misalnya sosiologi misal ya ini. Nah berarti kalau nilainya dari sosiologi dan sejarah ini dia meningkat secara mata pelajaran aja gitu setiap semester, berarti itu menunjukkan bahwasanya dia punya usaha untuk selalu meningkatkan eh, dan punya pengetahuan yang lebih di apa ya, mata pelajaran tersebut. Jadi memang cocok di prodi sejarah. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya nilai kalian rata-ratanya kecil gitu, tapi lihat juga progresnya. Oke, jadi yang paling penting itu adalah kalian bisa mempertahankan nilai kalian ya, dinaikin kalau bisa, jangan cuma stand di satu tempat aja gitu loh. Oke, izin melanjutkan ya teman-teman. Jadi dulu usaha untuk kedinasan itu karena memang jalurnya cuma satu ya. Jadi kita benar-benar usaha, kita melatih namanya kebugaran. Dimana kita kalau di Semancer tuh dulu ikut catar. Kenapa? Karena itu untuk tes kebugaran tadi ya. Jadi lari, kemudian juga pull up, sit up gitu kan, dan lain-lain kayak gitu. Dan itu aku gabung sama anak cowok juga. Itu terus juga kita bareng-bareng yang satu visi, kita ke Kopassus di mana situ kita belajar untuk renang karena di stan itu atau beberapa kedinasan itu ketentuannya adalah tinggi badan. Jadi kalau tinggi badannya di bawah sekitar 155 itu kurang bisa ya. Jadi kita harus mulai dari sekarang untuk berusaha gitu kan. Kalau memang niat ke sekolah kedinasan di mana sekarang misalnya stan aja itu udah gratis semuanya teman-teman. Dari mulai asrama, tempat tinggal, makan, pendidikan, baju, dan lain sebagainya, buku, itu udah disediain dari stan. Jadi kayak kita tinggal belajar aja. Cuman, biasanya kalau sekolah kedinasan, itu dia lebih ketat banget. Kalian nilainya dapet C gitu ya, itu bisa DO. Jadi, kalau kalian udah macem-macem gitu ya, itu DO mainannya gitu. Jadi, kalau di stan tuh emang harus belajar benar-benar. Nah, selain sekolah kedinasan, ada apa lagi nih Mbak Rifda? Ada yang namanya PTN BUMN. Ada yang udah tahu PTN BUMN? Oke, PTN BUMN ini, dia ini PTN yang di bawah pengelolaan BUMN ya teman-teman, Kementerian BUMN. Nah, ini biasanya ada yang namanya Telkom. Nah, ya kan? Ada sekitar 8 PTN BUMN kan ya yang masuk APRT. Itu salah satunya Telkom. Nah, terus juga ada Pertamina. Nah, itu juga. Nah, kalau kalian masuk ke PTN BUMN, itu enak banget beasiswanya, asli deh. Beasiswanya banyak banget, benefitnya banyak banget gitu kan. Buat kalian yang udah sempet nyari-nyari PTN BUMN pasti udah tahu sih. Dan untuk jalurnya, itu jalurnya itu teman-teman bisa langsung cek aja di websitenya Perti BUMN. Di situ langsung tersedia informasi lengkapnya. Kalau teman-teman butuh informasi kalau tadi dari beberapa jalur, kebetulan aku memang menyediakan gitu. Misalnya aja tadi selain tadi ya, kita ke PTN yang keagamaan, UMPT KIN. Buat teman-teman yang memang udah mungkin gimana ya, agak aduh ya Allah yang di PTN susah, yang di PTS mahal banget gitu kan, yang kedinasan susah banget gitu ya. Terus habis itu yang politeknik, aduh politeknik juga kadang ada yang kedinasan kebugaran gitu kan, terus kebugaran gitu fisik. Terus juga agak mahal. Kadang juga kalau yang politeknik adalah vokasi, di mana gelarnya agak beda nih teman-teman dibandingkan yang S1 gitu. Dan biasanya adalah D3. Kalau D3 tuh nanggung, mendingan S1 aja 4 tahun gitu kan, dapat gelar yang ini. Terus juga kalau PNS, S1 sama vokasi itu beda golongannya. Jadi lebih baik kalau mau S1 kayak gitu. Terus tadi ya UMPT KIN, SPAN PTKIN. Nah, untuk yang SNMPTN biasanya SPAN PTKIN. Kalau UMPT KIN dia ujian mandiri dari PTN keagamaan kayak gitu. Dan kebetulan aku menyediakan beberapa informasi tadi yang di PTN keagamaan, PTN BUMN, kemudian juga kedinasan, politeknik, dan PTN yang umum, terus juga PTS-nya juga kayak gitu. Jadi nanti buat teman-teman yang memang minat di beberapa tadi yang udah aku sebutin dan butuh informasinya dari ujian mandiri dan lain-lainnya,
bisa langsung aja DM aku. Gimana? Jalur buat masuk PTN itu nggak cuma satu dua loh. Ternyata banyak banget ya. Gokil sih. Tadi yang kayak dijelasin sama Tenet. Ternyata banyak banget. Bukan cuma SNM, bukan cuma SBM, bukan cuma jalur mandiri. Cuma tadi sebelumnya kalau misalkan buat yang mau informasi bisa DM Teneti. Boleh apa nama IG-nya dikasih tahu dulu dong. Nanti di akhir ya. Oh iya, saya juga mau nanya lagi nih tentang informasi-informasi yang banyak itu. Biasanya tete-tete itu nyarinya di mana sih? Apa searching di Google atau gimana? Atau ada akun tertentu? Kalau aku sih biasanya searching di Google karena aku juga ikut bimbel, juga dikasih tahu sama pihak bimbelnya, ya, ini loh ada jalur selain SNM, SBM sama Mandiri, ini loh boleh daftar ke sini jadi backup ya, backup plan buat kalian-kalian tuh buat biar nggak ada di satu jalur aja kok, banyak cabang. Jadi kalau teman-teman aku sih biasanya namanya tebar jaring ya, dimanapun ada peluang di situ dia ambil. Jadi kalau ada yang nyangkut ya diambil gitu kan. Ya, jadi Jadi kayak jangan gitu. fokus ke satu jalur aja ya Bener Teh. banget. Oke, kalau dari aku karena aku bukan dari bimbel jadi nggak ada rekomendasi, apa-apa serba nyari sendiri teman-teman, usaha sendiri. Jadi dulu aku ngikutin di Instagram beberapa Instagram yang memang pendukung untuk tryout, terus juga yang informasi tentang SNMPTN, UTBK dan lain-lain secara gratis gitu kan. Biasanya aku ke Halo Kampus di situ, terus juga ke Sejuta Prestasi, ke Marti Ajar. Jadi gini teman-teman, yang pengen memaksimalkan, aku sedikit promosi lagi ya. Oke, jadi aku kebetulan tahu informasi, kebetulan memang juga jadi bagiannya di situ. Aku jadi brand ambassador dari Sejuta Prestasi Akademia. Kemudian juga aku jadi konsultan jurusan di Sejuta Prestasi. Jadi langsung aja cek Instagramnya Sejuta Prestasi. Di situ memaksimalkan yang namanya SNMPTN, tes minat bakat gratis, terus juga ngadain gebiar akademia, sering juga banget yang namanya konsultan jurusan gratis. Tapi kadang juga kalau bayar itu cuman kayak di bawah 20.000. Terus Murah kalian banget tahu ya. nggak sih konsultan jurusan yang di Sejuta Prestasi itu bukan cuman kayak di Undip atau di UB atau di UNES, tapi ada dari ITB, IPB, dari UI, UGM, terus Unair, terus juga ada Untirta. Jadi waktu itu ada Untirta, ada juga yang dari BINUS. Jadi swasta dari PTN itu dari Sejuta Prestasi menyediakan konsultan jurusan. Kemudian juga dari Sejuta Prestasi ini mereka sering ngadain olimpiade nih. Nah, untuk yang olimpiade ini itu sertifikat ya bisa digunakan untuk SNMPTN karena itu sudah terdaftar di pemerintah. Oke, selain itu buat teman-teman yang ingin belajar dan memaksimalkan UTBK, aku saranin cek Instagramnya Marsi Ajar. Kebetulan aku di situ jadi mentor sosiologi. Jadi di sana sering banget tutor dan mentornya memberikan edukasi, pembelajaran, live class mengenai materi dari UTBK. Oke, setelah itu aku biasa cari juga di internet. Selain itu juga ada yang namanya aplikasi Quora. Udah ada yang tahu? Nah, itu banyak banget tersedia informasi yang sangat-sangat kredibel banget yang Quora. Jadi aku sangat rekomendasikan aplikasi tersebut. Selain itu juga aku biasanya langsung tanya yang memang sudah ahlinya gitu. Jadi misalnya aku butuh informasi dari jurusan yang administrasi publik. Aku cari gitu. Kira-kira alumni gitu kan yang mungkin bukan dari sekolah kita juga, aku biasanya emang nyari-nyari juga dari yang lain. Setelah itu juga aku biasanya ke Rencanamu. Udah ada yang pernah dengar Rencanamu ID? Belum, apaan itu Teh? Oke, website Rencanamu ID itu dia itu biasanya menyediakan yang namanya prospek kerja dari jurusan tersebut, rekomendasi PTN, rekomendasi jurusan yang masih satu jalan dengan jurusan yang kita pengen, kemudian juga mata-mata kuliahnya kurang lebih hampir sama, terus juga biasanya tentang persaingannya juga, informasi dari jurusan tersebut, PTN tersebut, dan lainnya sebagainya. Jadi lebih lengkap tuh dari Rencanamu ID. Jadi teman-teman banyak banget sumber yang bisa kita cari ya. Yang penting tuh jangan males, harus wajib banget buat terus berusaha. Oke, lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Nih, yang mungkin bakalan penting banget buat kita semua yaitu adalah gimana sih tips supaya tetap tenang pas waktu daftar SNMPTN? Banyak kan ya kalau misalkan yang udah daftar gitu pas nunggu pengumumannya.
Wah, Deg-degan. deg-degannya. Bukan banyak, malah kebanyakan. Ya. Itu gimana? Malah teteh-teteh juga bisa sharing tuh pas teteh nungguin pengumuman SNMPTN tuh apa nggak sampai nggak bisa tidur gitu. Sampai susah makan segala macem ya. Biasanya sering kayak gitu. Dari aku tuh dari awal daftar aja udah tremor ya. Bingung soalnya. Ini gimana ya? Deg-degan. Gimana sih? Aduh, bener nggak ya yang aku pilih ini gitu. Kalau aku sih tips tenangnya ya. Eh, Kalau nggak tenang sih pasti ada ya. Cuman kayak berusaha menenangkan diri gitu. Manusiawi ya. Iya manusiawi. Jadi kita coba menenangkan. Kalau aku coba menenangkan dirinya kayak udahlah nggak usah terlalu dipikirin ya. Nah, kata orang juga kalau SNM itu hoki-hokian. Jadi aku nyibukin diri biar nggak terlalu kepikiran SNM. Aku belajar buat SBM kayak buat yang lebih ada manfaatnya gitu kayak lebih yakin lah kalau SBM kan nggak hoki ya. Jadi itu gimana usaha kitanya gitu. Jadi daripada membuang-buang waktu nggak pikirin yang nggak pasti, mending aku belajar. Terus kayak ya udahlah banyak-banyak doa gitu kan. Terus juga eh, apa lagi tuh? Kalau misalkan ini jangan lupa sharing-sharing sama teman-teman, minta doanya juga ke orang tua, ke keluarga kayak gitu biar kita juga tenang. Tapi juga jangan terlalu berharap ya teman-teman. Balik lagi ya, jangan Iya benar berharap jangan sama terlalu berharap. nanti kalau nggak terima gitu. Iya kok. Bener banget. Coba kalau dari Teneti. Oke, izin jawab ya. Kalau dari aku menerapkan duit nih teman-teman. Tahu nggak sih duit? Ya pasti udah sering denger ya. Money. Nggak, bukan. Jadi duit itu doa, terutama dari orang tua, dari orang terdekat kita, dari guru-guru. Oke, terus habis itu usaha ya. Tadi pokoknya kalau kalian sudah merasa sudah usaha sebegitu maksimal gitu ya, insya Allah tuh kayak lega gitu. Yang penting kayak udah usaha dulu gitu, usaha ikhtiar gitu kan. Terus habis itu tawakal gitu kan, dimana kita berserah diri ke Allah aja gitu. Jadi apapun hasilnya, yang penting kita sudah usaha, legowo apapun hasilnya nanti. Nah dulu itu aku sedikit cerita ya. Jadi dulu itu aku memang benar menyibukkan diri juga, dimana aku belajar UTBK, aku fokus ke kedinasan, terus juga aku cari informasi beasiswa. Memang dari awal-awal aku sudah cari informasi beasiswa supaya ketika masuk aku bisa langsung daftar ke beberapa beasiswa supaya ada peluang aku untuk diterima beasiswa tersebut dan memudahkan dalam finansial gitu. Terus juga eh, dulu itu aku waktu kita sedikit ya, waktu itu aku pengumuman sebenarnya udah lupa gitu kayak pengumuman itu, tapi kadang teman-teman suka ngingetin, apalagi kalau kita tuh di kelas kayak masuk 3 besar gitu kan, pasti kayak ini tim bentar lagi sih, aduh apaan sih gue sering ingetin gitu loh, kadang kayak gitu. Jadi dulu malah aku lupa, terus malah diingetin sama Pak Jusli. Jadi waktu pengumuman, karena aku deket ya sama Pak Jusli, jadi waktu pengumuman aku malah ya Allah ntar aja lah bukanya tengah malam niatnya gitu kan, pengumumannya waktu itu sore jam 3, cuman aku pengen buka tengah malam kayak gitu. Tapi malah sama Pak Jusli sekitar mau jam 6-an itu malah dikasih tahu datanya kayak Niti selamat ya, kayak ah apaan Pak gitu kan, perasaan nggak daftar apa-apa, terus katanya ini kamu lolos SNMPTN di Undip. Nah, jadi kayak gak ada perasaan deg-degannya gitu loh, jadi kurang di situ. Terus sih, tapi kayak seneng sih kayak langsung dari guru yang memang mengapresiasi ke kita kayak gitu sih. Jadi tips untuk menenangkan diri saat pengumuman SNMPTN itu mungkin kita mencari aktivitas produktif gitu supaya kitanya juga enggak kepikiran sama itu, dan jangan lupa berdoa karena manusia itu bisa berencana ya teh, tapi Tuhan yang menentukan gitu. Nah tadi balik lagi nih, pertanyaan masih seputar doa, dan ini juga mungkin menjadi pertanyaan yang terakhir, pentingnya doa bagi pejuang PTN. Asik. Soalnya Penting gak tuh? pejuang PTN itu kayaknya butuh banget sih sama yang namanya doa gitu, jalur langit istilahnya. Jalur langit banyak yang bilang. Oke, untuk kekuatan doa menurut aku benar-benar penting banget. Itu masalah yang sangat-sangat apa ya, krusial banget gitu kan. Jadi tadi benar banget kata teman kalian gitu ya, MC-nya. Kita tuh cuma bisa berencana gitu, selebihnya Allah yang menentukan gitu kan. Jadi emang dulu aku benar-benar menggunakan jalur langit banget, dimulai dari aku mulai puasa Senin Kamis, terus juga aku ada nazar juga. Jadi benar-benar apa ya,
dulu tuh ya Allah kalau memang ini rezekiku, insya Allah aku bakal gini. Jadi kayak benar-benar bernazar, benar-benar niat banget, tulus dari hati. Terus juga sering ini kita bukan nyari ya, cuman kita berbagi aja gitu kan informasi. Dulu tuh aku seperti apa gimana. Jadi dulu tuh juga selain kita puasa Senin Kamis, biasanya kita lebih ke tahajud. Jadi benar-benar kalau tengah malam tuh doanya tenang banget gitu kan. Di situ kita setelah lama belajar, setelah kita kayak udah capek, kita rehat, terus kita berdoa sama Allah tengah malam itu benar-benar kayak dapet banget gitu, kayak ya Allah gitu, kayak kita semuanya gitu kan, apa yang kita mau, usaha kita, Allah kan maha mendengar ya. Terus apalagi kalau lagi sepi-sepi di mana orang lain sedang tertidur, kita berusaha untuk berdoa di tengah malam, insya Allah Allah mengabulkan doa kita gitu. Itu sih kalau dari aku. Kalau aku sih sama ya kayak Teneti, aku juga doa, jangan lupa juga buat minta doa restu ke orang tua, itu penting banget teman-teman. Jangan sampai kalian milih PTN atau prodi itu nggak disetujuin sama orang tua, karena sangat sangat tidak disarankan ya, karena takutnya ntar kalau kalian udah jalanin tapi pas tengah jalan kayak aduh ini ya rasanya nggak disetujuin sama orang tua. Jadi ini loh, jangan lupa minta doa restu. Tadi juga banyak-banyak berdoa, banyak-banyak ibadah, tahajudnya, duhanya, ngajinya, sholawatnya. Aku sering banget nyelawatin PTN impian aku. Aku udah pasrah sih sebenarnya pas SNM itu, kayak ya Allah, kayak kalau emang aku di sini tolong mudahkan lah aku di sini, jalan aku buat menuju ke sana gitu. Bener banget tadi kan yang bilang tahajud itu pas sepi-sepinya teh enak banget. Jangan lupa buat kalian juga doanya ya, jangan pokoknya usaha boleh tapi jangan lupa rayu Sang Maha Kuasa buat memberikan apa yang kalian mau gitu. Jangan aja kalian belajar aja tapi kalian nggak mau berdoa gitu. Soalnya bener kata teman kalian tadi, kita tuh hanya bisa berencana sedangkan Allah yang menentukan gitu teman-teman. Jadi intinya berdoa juga bagian dari berusaha ya. Iya benar. Nah, jadi kayak yang tadi kalian dengar tuh, kalian juga harus berdoa, kemudian kalian juga harus mempersiapkan sedini mungkin bahkan ya. Mau dari kelas 10 kalau bisa kalian harus tahu informasi-informasinya. Karena seperti yang tadi kita dengar dari teteh-teteh yang luar biasa ini, banyak banget ternyata informasi-informasi yang sebenarnya kita nggak tahu tapi ada gitu tuh. Nah, teteh-teteh ini juga masuk SNMPTN, masuk ke univ yang bagus, itu bukan cuma sekedar keberuntungan gitu. Banyak kan yang bilang jalur SNMPTN itu keberuntungan, tapi kita juga harus usaha buat kita nyari tahu informasinya, karena keberuntungan itu adalah ketika kesempatan bertemu dengan kemampuan. Kesempatan bisa dicari dan kemampuan bisa diasah. Jadi pada dasarnya keberuntungan bisa diciptakan. Terima kasih banget ya Teh udah mau diundang ke acara Samber kali ini. Semoga banyak dikitnya bisa diambil hikmahnya dari pembicaraan kita kali ini. Amin. Dan jangan kapok. Mungkin cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.